Teman-teman pernah nggak terpikir kenapa kampanye anti sawit itu gencar banget ditiupkan dari luar negeri? Apakah itu murni karena sayang lingkungan atau sebenarnya itu ada persaingan bisnis minyak nabati global yang takut kalah saing? Yuk kita buka mata dan beracuan pada data. Jangan cuma kemakan narasi global. Fakta yang pertama, kelapa sawit itu adalah urat nadi ekonomi di bangsa kita. Industri sawit di Indonesia menghidupi lebih dari 16,2 juta tenaga kerja, baik secara langsung maupun tidak langsung. Bayangkan ada belasan juta kepala keluarga dari petani kecil di daerah sampai buruh pabrik yang bisa menyekolahkan anak-anak mereka dan hidup layak karena industri ini. Menolak sawit secara membabi buta tanpa solusi sama aja dengan menjatuhkan vonis kemiskinan bagi jutaan saudara sebangsa kita sendiri. Fakta yang kedua, kalian tahu nggak kalau sawit itu ada di sekitar 50% produk yang dipajang di supermarket di seluruh dunia, mulai dari minyak goreng, sabun, sampo, lipstik, sampai coklat yang biasanya kita makan. Kenapa produsen global pakai sawit? Karena minyak sawit itu bebas lemak, trans alami, teksturnya stabil dan harganya paling terjangkau dibanding minyak nabati lainnya. Indonesia adalah produsen sawit terbesar di dunia, menyumbang hampir 4,5% dari total PDB kita dan menghasilkan devisa ratusan triliun rupiah per tahunnya. Jadi buat kalian yang masih suka ikut-ikutan tren black campaign anti sawit, coba cek dulu barang-barang di rumah kalian. Kalau kalian masih mandi pakai sabun dan masih pakai minyak goreng, stop deh disetir narasi asing yang mau melemahkan ekonomi bangsa sendiri. Yuk jadi warga internet yang cerdas dan berdiri di atas fakta. Oke, baik teman-teman semua, sekarang saya sedang ada di perkebunan sawit. Nah, ini bisa dilihat sawit-sawit yang masih kecil sawitnya, dan ada yang sudah besar teman-teman. Nah, ini sudah besar teman-teman. Nah, jadi oke, lanjut. Kalau kita bicara soal lingkungan teman-teman, dan di Pulau Sumatera, mari kita singkirkan dulu emosi. Mari kita pakai sains dan data biologi yang valid. Isu terbesar yang selalu digoreng untuk menyerang sawit adalah deforestasi. Nah, deforestasi. Oke. Deforestasi dan penyebab bencana alam seperti banjir dan kekeringan. Tapi mari kita bedah secara ilmiah. Secara botani, sawit itu bukan pohon kayu hutan. Oke. Melainkan keluarga palem-paleman yang memiliki akar serabut yang sangat padat dan masif teman-teman. Oke, bisa kita lihat teman-teman, ini ada sawit yang masih kecil juga lagi. Dan kalau kita beranjak ke sana masih ada beberapa lahan sawit. Sawit itu bukan kayu hutan, melainkan keluarga palem-paleman guys, seperti yang saya bilang tadi. Jaringan akar sawit ini menyebar luas di permukaan tanah sedalam 0 sampai 60 cm. Fakta biologis membuktikan jaringan akar yang rapat ini justru sangat efektif mencengkeram tanah, permukaan, dan mencegah erosi. Lalu kenapa di beberapa wilayah Sumatera sering banjir atau kekeringan? Secara sains, itu bukan salah tanamannya, melainkan masalah tata kelola lahan masa lalu, seperti alih fungsi hutan di bantaran sungai atau penanaman di tebing curam. Tanaman sawit sendiri jika dihitung per hektar, konsumsi airnya jauh lebih hemat, yaitu sekitar 12.000 meter kubik per tahun, dibandingkan tanaman industri lain seperti akasia yang memakan lebih dari 20.000 meter kubik air. Menurut data FAO PBB, sawit adalah tanaman minyak nabati paling hemat lahan di bumi. Sawit hanya menggunakan kurang dari 10% total lahan global minyak nabati, tapi mampu menghasilkan 40% kebutuhan minyak dunia.
Kalau kita kalau kita ganti sawit dengan kedelai, dunia butuh lahan 4 sampai 10 kali lipat lebih luas, yang artinya deforestasi global akan jauh lebih parah. Lewat regulasi ketat ISPO, Indonesian Sustainable Palm Oil, Indonesia sekarang melarang sawit di lereng curam dan wajib menjaga hulu sungai. Jadi, sawit berkelanjutan bukan musuh lingkungan, melainkan solusi. Selama ini kampanye hitam selalu mendoktrin kita kalau sawit itu cuma urusan dapur dan minyak goreng. Sempit banget sih pemikirannya. Anak muda zaman sekarang harus tahu kalau sawit itu adalah senjata utama Indonesia dalam transisi energi hijau untuk mengalami krisis global. Saat ini dunia lagi pusing mengurangi energi karbon dari bahan bakar fosil yang bikin bumi makin panas. Panas sih. Dan tebak negara mana yang memimpin inovasi bahan bakar hebat di dunia? Indonesia jawabannya. Bahan bakar di dunia Indonesia lewat kekayaan kelapa sawit kita. Indonesia sukses menjalankan program biodiesel B35, yaitu pencampuran 35% bahan bakar nabati berbasis sawit ke dalam minyak solar, dan kita sekarang sedang siap menuju B40 bahkan B50. Apa sih dampaknya buat negara kita? Jelas sangat luar biasa. Pertama, emisi gas rumah kaca kita berkurang drastis karena sifat sawit yang merupakan sumber energi terbarukan. Kedua, negara kita berhasil menghemat devisa hingga ratusan triliun rupiah karena kita nggak perlu lagi bergantung pada impor minyak tanah, minyak mentah dari luar negeri. Kita berdaulat di atas kaki kita sendiri, menggunakan hasil bumi kita sendiri. Bahkan saat ini, sawit kita lagi dikembangkan untuk jadi biofuel alias bahan bakar pesawat terbang yang ramah lingkungan. Jadi di saat negara-negara barat menuduh kita merusak bumi, faktanya Indonesia sedang justru menyelamatkan bumi dengan energi hijau dari kelapa sawit. Jangan biarkan kebanggaan nasional kita diinjak-injak oleh kampanye hitam yang takut kalah saing dalam inovasi bioenergi. Sawit adalah masa depan kita, sawit adalah depan energi kita, dan saatnya kita bela aset negara ini.